Itu beasiswanya gimana jadinya? Aku nggak ambil. Nggak ambil? Nggak ambil. Aduh. Apa pertimbangannya saat itu? Karena pengen nyanyi? Masuk dunia entertainment, Mas. Oke. Aku pengen mencoba gitu dengan apa yang aku inginkan dari kecil gitu kan. Kan udah jadi pemain bola nggak jadi nih. Ya kan? Pemain bola gagal nih. Habis itu ya udah aku pengen jadi aktor, pengen jadi penyanyi gitu. Apapun lah aku bilang kayak bisa lah ya mah gitu kan, mohon doanya gitu. Akhirnya Nggak gampang dong waktu itu. nggak gampang, nggak gampang. Pasti alot itu kan. Orang tua apalagi kan. Luar biasa sih. Keluarga juga kayak udah jadi ustadz aja gitu. Bilang kan. Karena dari pesantren dapat beasiswa ke Madinah kan relate sebenarnya kan. Relate. Apalagi kalau buat teman-teman semua yang udah tahu juga kayaknya udah banyak yang tahu lah nama asliku siapa. Nama asli aku itu Fikih Rezeki Zainuddin. Oh. Iya. Nanti tak catat nanti. Dan dari kecil aku di keluarga nggak pernah dipanggil nama Fikih. Aku dipanggil Ricky. Jadi ini panggilan keluarga sebenarnya. Ricky itu nama keluarga, Zakno itu nama papa. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Ada hari ini tamu istimewa saya adalah penyanyi. Sebentar lagi mungkin akan main film juga, main sinetron barangkali tertarik ke sana. Ada Ricky Zakno. Bukan dangdut koplo, Mas. Bukan ya. Mas Ricky Zakno. Halo Kakin. Perkenalkan diri udah nggak perlu lah, udah populer beliau. Amin. Kemarin Ricky mengeluarkan single baru, judulnya sebentar, saya tebak. Judulnya itu Berjalan Lagi. Ada kaitan apa dengan boyband lamanya beliau? Nanti beliau akan cerita. Jadi single itu kenapa Berjalan Lagi? Karena kalau diem di tempat nggak mungkin kan? Iya, betul kan Kakin? Kalau diem kan nggak bisa jalan. Itu ada kaitan apa dengan jangan-jangan berkaitan dengan kemarin kan sempat di Unity, di boyband Unity. Kaitannya mungkin buat aku meaningfulnya punya makna tersendiri buat aku. Terus maaf ya kepukul ya. Terus maknanya buat aku Berjalan Lagi ini dalam banget. Ini tentang sebuah perpisahan yang sangat berat. Bisa itu ke pasangan, bisa itu ke pekerjaan, bisa itu ke lingkungan gitu, bisa itu ke keluarga juga. Jadi kayak bisa diartikan banyak hal tentang Berjalan Lagi nih Kakin. Dan buat aku sendiri punya makna tersendiri pastinya. Cuma cukup aku sama Tuhan aku aja yang tahu deh. Iya, gitulah. Pokoknya ya, aku berdoa aja semoga single perdana debut soloku bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Pengalaman pribadi kah liriknya ini? Liriknya ini sejujurnya kalau mau bedah lirik sama musik ini boleh langsung ke pencipta lagunya. Boleh. Kapika Iskandar. Ya, apalagi beliau yang menciptakan. Hitsmaker. Iya, itu aku bilang kayak bersyukur banget kayak alhamdulillah ya Allah gitu. Akhirnya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang orang-orang yang sudah banyak mengeluarkan karya-karya luar biasa gitu di industri musik Indonesia. Orang-orang yang sangat berpengaruh juga, yang banyak yang bantu aku, teman-teman media juga. Aku bersyukur banget gitu sih Kakin. Prosesnya seberapa lama Berjalan Lagi ini digarap, mulai dari pembuatan awal ya? Ketemu dengan Pika Iskandar, atau langsung dikasih lagu ini langsung klik, atau butuh ternyata ada banyak lagu yang harus dipilih? Ini fakta unik lagi ya, waktu itu aku udah bahas juga waktu press con pertama kali. Fakta uniknya itu aku ketemu Kak Pika itu tanpa disengaja tuh. 4 Januari 2023 kita ketemuan. Baru kemarin ya? Kita ketemuan, kita ngobrol, aku curhat lah, sharing gitu kan. Kak, aku seperti ini Kak, seperti ini gitu. Akhirnya dia melihat, dia mendengarkan. Terus 3 hari kemudian dia langsung chat aku, Ki, Assalamualaikum Ki. Iya Ki, Kak Pika, waalaikumsalam, kenapa gitu aku bilang kan. Ini coba dengerin demonya Ki, dikirimin lagunya lah. Langsung jadi gitu? Langsung jadi Berjalan Lagi. Terus aku kaget kan. Aku pas pertama kali denger ini, waktu itu langsung di studio Loop Music. Di situ aku dengerin, aku langsung nangis. Gak tahu kenapa, tiba-tiba teng gitu. Kena aja itu ya? Langsung nangis dan aku ngena. Dan Kak Pika bilang kayak, sebenarnya ini lagu yang Berjalan Lagi nih sebenarnya single untuk selanjutnya nih Kak. Bukan single perdana. Jadi aku udah dengerin beberapa single untuk aku. Tapi kata Kak Pika, Ki kayaknya dan aku udah workshop juga sebelumnya untuk beberapa lagu. Beda lagu.
Terus Kak Pika bilang, Ki, ini feel-nya kamu banget kan. Coba Ki, latihan lagi, olah vokal lagi gitu, pelajari lagi lagunya, meaningnya seperti apa gitu, wakili perasaan orang-orang semua seperti apa gitu. Baik Kak, kasih aku waktu ya kayak aku pelajarin, bismillah pelan-pelan aku pelajarin, kan lumayan butuh waktu juga ya kayak buat aku. Dan aku nggak pengen asal-asalan gitu Kak, cuma keluar karya gitu, enggak. Aku pengen karya yang punya persiapan mateng gitu. Terus akhirnya setelah itu kita langsung workshop, kita recording, dan di recordingnya ada fakta menarik juga. Recording pertama kali seumur hidupku kali ya, yang kayak lagi nggak recording. Padahal di studio rekaman ya? Iya, studio rekaman buat single ini. Jadi recording kayak ya udah enjoy dulu, santai dulu gitu kan. Kita pemanasan vokal dulu sama Kak Pungki, vokal directorku. Terus habis itu latihan dulu santai Ki, pokoknya masukin jiwanya ke dalam lagu ini, sampein itu gitu dengan tulus gitu. Nggak usah pengen terlihat keren katanya. Tulus gitu karena itu berat banget katanya. Oh iya Kak, aku coba Kak gitu. Akhirnya resapi itu ya? Resapi, masukin lagunya ke dalam diri aku, bawa kenangan-kenangan lagi semuanya yang ada dalam diri aku, perjalanan hidupku. 3 jam Kak. 3 jam, ini buat aku kayak, Kak ini beneran, aku yang nggak yakin gitu, Kak ini beneran 3 jam, aku bilang kan. Tambahlah Kak gitu, maksudnya aku pengen yang... Karena belum yakin ya? Belum yakin, aku yakinnya kayak Kak 6 jam lah gitu minimal gitu kan. Kayak satu shiftnya recording gitu 6 jam. Udah kok cukup Ki. Oke mantap. Terus aku sampai rumah langsung chat lagi, Kak Pika ini aman Kak. Ini kita bener recording nggak sih? Aku bilang, kok 3 jam aku bilang kan. Kayak, ya Ki aman Ki, nanti aman lah gitu katanya kan. Aman gitu. Beneran ya kayak feel-nya dapat nggak Kak? Aku bilang. Itu deh Ki, feel yang aku cari, bukan bagus. Bukan lamanya ya? Bukan lamanya, efektif waktunya. Kalau Kak Pika setiap recording pasti dia ngasih ke penyanyi-penyanyinya, artis-artisnya untuk latihan dulu. Kalau memang udah matang, kita langsung recording. Biar nggak makan waktu banyak di tempat recording. Itu sih Kak. Tapi nggak butuh waktu lama, maksudnya untuk take suara itu terutama saat rekaman cukup sekali nyanyi atau memang harus berulang-ulang? Aku selama 3 jam itu ada beberapa part yang diulang-ulang karena di situ aku nyesek. Di situ emosional ya? Emosional aku nggak kekontrol. Kayak udah Ki tenangin dulu, ntar masuk lagi ke studio. Jadi break aku gara-gara emosional, aku keinget kenangan ya, kenangan yang langsung kayak kok relate banget gitu. Gak deh aku bilang jangan, harus profesional, harus jadi penyanyi yang profesional, jadi tetap kontrol emosi, kontrol semuanya biar smooth gitu jalannya. Kenangan itu biasanya kan soal pasangan biasanya ya? Iya. Oh iya benar. Gimana? Soal pasangan. Soalnya kena banget itu. Cuman 3 jam kan memang relatif cepat gitu loh. Untuk mengendalikan, mengontrol emosi kan ternyata juga barangkali mudah buat Ricky ya. Akhirnya bisa smooth aja jalan. Cukup 3 jam selesai. Pika Iskandar puas. Meskipun Ricky-nya juga kok cuma 3 jam sih? Nah, kayak gitu. Artinya saat rekaman akhirnya bisa mengontrol diri dan ya lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah Kak. Dan pastinya sebelum aku rekaman itu, selain aku yang latihan dengan pengen gigih banget latihannya, aku nelpon mama papaku yang di kampung. Jadi minta doa. Tinggal di Bukit Tinggi. Mama sama papa. Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Itu mama papa, aku telepon, Ma, mohon doanya ya. Hari ini Ricky mau recording. Semoga berjalan lancar, tidak ada halangan apa-apa gitu. Ya Ki, kata mama. Mamaku nggak pernah bangga lihat anaknya kayak gini. Jadi kayak mamaku, iya serius. Mamaku cuma kayak yang penting sholatnya dijaga, jujur. Jangan nyakitin hati orang gitu. Hati-hati dengan ucapan, kata mama. Don't terus apapun yang dijalanin, kata mama. Ya Ma, mohon doanya ya. Sebelumnya sering melakukan ritual menghubungi orang tua? Dari dulu. Bahkan semenjak aku masuk boy group itu kan dari 500 peserta nih Mas. Aku yang nggak punya basic dance, aku nggak bisa ngedance, aku nyanyi cuma sebatas hobi dan itu masih banyak fals, pici-picinya. Muka juga nggak seberapa, biasa aja gitu kan. Banyak yang idol banget gitu Mas. Aduh, merendah Mas Bima. Banyak yang idol banget menurut aku waktu potensialnya, yang lebih cocok audisi, ya, menurut Ricky lebih cocok. Akhirnya ya
aku setiap audisi itu aku paling bottom, Mas. Oh. Nggak pernah dapat yang aman-aman gitu nggak. ah. Aku bottom terus paling bawah gitu kan. Akhirnya di situ aku yakin bahwa kekuatan doa ibu tuh luar biasa. Iya. Luar biasa aku bilang, bisa ngalahin semuanya. Dan ridhonya Allah pasti ya. Betul. Ridho Allah, ridho orang tua udah. Itu aku udah yakin aja insya Allah jalan kedepannya apa aja gitu. Makanya setelah aku berjalan karir solo sendiri seperti ini, mama dan papaku ridho banget dan kata bapak yang penting jaga sholatnya, terus jujur, rajin kita mama, ikhtiar, hasil mah nanti kata mama. Betul. Nggak ada rumusnya lagunya akan booming apa enggak kan, nggak ada formulanya ya. Nggak ada. Udah mantep solo, jadi solois. Setelah keluar dari boyband, memantapkan hati, meyakinkan hati untuk jalan sendiri dengan lewat single Berjalan Lagi. Butuh perenungan nggak sih itu? Meyakinkan diri bahwa gue yakin nih bisa. Atau sempet ya ada proses limbungnya, ada proses galaunya barangkali. Ya gabung tetap bertahan atau sendiri tetap bertahan atau sendiri. Mengalami hal itu nggak? Masa-masa galau ya? Betul. Pastinya ada. Sebelum sih, single Mas. ini ada. Oh, maksudnya waktu dulu apa? Ya, artinya ketika sebelum memutuskan untuk bersolo karir, sempat limbung nggak? Tetap bertahan dengan boyband atau gue pilih sendiri masa-masa itu? Masa-masa galaunya pasti ada sih, yakin. Pasti ada gitu. Cuma balik lagi, aku hidup buat diriku juga, buat banyak orang juga yang harus aku tolong juga. Jadi kayak di sini aku apapun kesempatan yang Allah kasih, yang Allah berikan buat aku, jadi ya itu yang aku jalanin. Momennya di mana itu? Momennya ketika Kliknya dapet akhirnya, gue yakin sendiri ini. Udah ada. Ini nggak butuh perenungan. Kliknya ya. Perenungan itu. Ada nggak masa-masa itu? Atau ya cuek-cuek aja, udah. Gue pengen sendiri. Udah sendiri, jalan sendiri. Itu udah sejak di awal tahun 2022. Oke. Di awal tahun. Itu udah mulai memikirkan. Sudah memikirkan. Oke. Memikirkan kayak aku harus berkarya. Jadi kenapa aku suka musik juga nih, Mas? Lucu juga sih. Dari idolaku almarhum Glenn Fredly, Bung Glenn Fredly. Jadi aku pengen ketika manusia kan gak ada yang tahu umurnya sampai kapan. Betul. Jadi aku pengen ketika aku sudah tidak ada di dunia, tapi karya-karyaku masih bisa didengarkan. Ricky Zakno masih bisa didengarkan gitu. Masih ada suaranya, masih ada videonya gitu. Itu sih. Jadi awalnya buat situ. aku mantap. Oke. Dulu sebelum ke Jakarta apa yang dilakukan? Sebelum di Jakarta. Sebelum ikut audisi. Dulu aku nge-host juga. Oh. Dulu aku nge-host Itu udah di Jakarta? Sudah. Oke. Aku nge-host di TV juga, TV swasta. Di situ aku nge-host. Sudah nyanyi itu? Belum. Oke. Itu cuma hobi. Nyanyi waktu itu aku cuma ngamen-ngamen di kafe. Oke. Kafe-kafe kecil gitu. Itu nge-host sambil ngamen? Ngamen-ngamen, ya. Nge-host sambil ngamen? Ngamen. Oke. Iya. Jadi aku cari panggung kayak ketemu siapa gitu lagi nyanyi. Kak, aku boleh ikut nyanyi nggak, Kak? Gitu. Ikut coba belajar gitu, menghadapi orang-orang seperti apa gitu kan. Walaupun suara masih jelek banget ya, Mas ya. Aku akhirnya sadarin, ya aku bilang, ya emang harus latihan sih gitu kan, harus latihan. Nah ini juga yang menurut aku berat gitu, Kak, ketika aku jalan sendiri ini. Biasanya aku kan kalau di grup nyanyinya dibagi part, ya kan. Terus waktu itu latihannya sama grup vokal juga harmoni, bukan hanya untuk solo sendiri gitu kan. Nah di sini di jalan yang ini aku harus latihan untuk beda sebagai vokalis solo, beda cabang gitu kan. Walaupun banyak ilmu yang aku pelajarin dulu, tetap di sini aku harus belajar lagi banyak hal gitu. Jadi vokalis solo tuh harus 100% gitu, harus di depan suaranya, bukan harus turunin gitu. Ya. Jadi kalau dulu bisa rame-rame, nguasai panggung rame-rame, bisa menghilangkan rasa deg-degan deg-degan karena ada temennya. Sekarang betul. harus bener-bener sendiri, harus menguasai panggung sendiri, nyanyi dari awal sampai akhir. Kalau dulu masih bisa dibagi-bagi, malah nggak enak sebenarnya ya. Sebenarnya harus bersyukur ya. Alhamdulillah enak lah. Enak-enak aja. Soalnya lebih luas kan, nggak kepentok kan, nggak bisa jalan.
bisa jalan gitu. Tapi mulai merasakan itu, Ricky. Maksudnya mencoba untuk membiasakan diri. Mencoba Meskipun itu tidak mudah ya. Iya. Ya kayak tadi misalnya awalnya banyak temennya di atas panggung, sekarang harus sendiri. Harus sendiri dan mentalnya kan beda, Mas. Betul. Mentalnya deg-degannya luar biasa Nah. lagi gitu. Apalagi buat aku walaupun dulu alhamdulillah udah banyak panggung yang aku lewatin gitu Kak, yang lewat doang gitu ya. Lewatin, cuma buat aku di karir yang saat ini aku hargai banget. Kenapa? Karena di sini aku ingin menjadi musisi yang dikenal ngeluarin karya dari hati kan. Ini aku gitu. Ini karyaku, ini aku gitu. Nggak ada bedanya gitu. Meskipun nggak mudah ya Ricky ya. Walaupun tidak mudah. Meskipun menceritakan ke banyak orang bahwa ini loh Ricky Zakno. Meskipun lagi walaupun kemudian banyak orang yang kemudian tetap mengkaitkan dengan grupmu yang lama gitu loh. Nyaman-nyaman aja itu. Aku sih aman-aman aja. Kenapa? Karena buat aku grup yang dulu adalah kenangan. Dari sana juga banyak fans-fans yang mengenal aku. Kalau nggak ada aku di sana mungkin banyak orang juga yang belum tahu aku. Siapa betul. aku, siapa Ricky Zakno gitu. Dan aku berterima kasih sekali lagi buat teman-teman aku yang dulu. Buat manajemen terima kasih banyak sudah memberikan aku banyak ilmu dan pelajaran. Sehingga aku sampai saat ini aku bisa belajar lagi dan terus mengasah kemampuanku. Dapat apa aja saat itu, selama itu? Jadi berapa tahun berarti? 3 tahun. 3 tahun tuh. Ya. Ya lama itu. Sebentar lah ya. Ya sebentar. Ya tapi bertahan lama dengan banyak orang tuh memang luar biasa. Luar biasa. Kita kan satu base camp Kak. Ya. Jadi satu tempat tinggal, satu atap. Lebih mudah manage-nya ya. Iya. Meskipun ada aja ya rasa bosen gitu muncul ya. Pasti ada. Cuma kan balik lagi kita sebagai musisi ya. Bosannya kita kemana ya? Ke musik lagi. Kita ngulik atau kita buat lagu. Atau kita buat karya, konten gitu. Manusiawi lah kalau tiba-tiba muncul bosen ya. Betul. Selama 3 tahun dapat apa aja, Ricky? Selain materi ya, kalau materi pasti oke lah. Namanya artis itu ya dicapnya emang begitu, Ricky. Iya. Dapat ilmu apa selama gabung sama teman-teman tuh? Aku dapat ilmu cara bisa ngedance. Oke. Basic Yang tadi nggak dance. bisa ya? Nggak bisa tadinya. Terus aku bisa olah vokal, tahu teknik vokal gitu. Cara posisi suara, kalau outputnya kemana, head voice kah, chest voice atau banyak hal lah. Ilmu vokal juga aku belajar, public speaking juga aku belajar gitu. Situ juga waktu itu aku belajar Muay Thai juga, bela diri. Jadi kita ada kelas juga. Oh iya. Ada kelas buat, dan di situ karena aku orang yang paling hobi olahraga Kak. Paling suka olah badan lah gitu, bentuk badan gitu. Dan buat aku Muay Thai itu laki banget gitu. Kita nggak suka nih sama satu sama lain, misalnya ada berantem cekcok, ya udah selesai di kelas aja. Iya. Selesai di kelas gitu, di ring gitu kan, ada wasit, ada ini gitu. Ya udah di situ aja. Resmi ya. Resmi. Tapi nggak sampai kan, beneran kan? Nggak sampai berantem kan? Enggak. Kita mah berantemnya paling ya namanya laki ya gitulah. Iya. Biasanya rebutan cewek lah ya. Zaman dulu, cinta-cinta monyet. Oh, cerita pribadi nih Kak Gina. Cinta-cinta monyet tuh gitu. Iya. Ricky dari Bukit Tinggi kemudian ke Jakarta itu langsung dapet tawaran jadi host itu awalnya dulu, atau memang ingin coba jadi penyanyi? Aku awalnya malah pengen, dari dulu tuh cita-citaku dari kecil tuh pemain bola Kak. Malah bola? Bola. Oke. Dulu waktu di Sydney Australia dulu, aku dari umur 3 sampai 4 tahun sampai umur 6 tahun aku udah main bola. Kampungnya Mas Bima, Sydney. Iya. Oke. Aku udah main bola di Bankstown FC. Oh. Itu bawah-bawahannya dari, kalau di Australia itu ada Portugal atasnya. Bentar. Dari Bukit Tinggi itu tahun berapa itu di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi. Atau hanya numpang lahir? Numpang lahir aku di Australia. Oh, numpang lahir di Australia. Di Australia. Oke. Itu kalau mama papaku sampai 15 tahun. Di Sydney. Nah, kemudian mereka usaha dagang gitu kan, catering gitu. Tapi asli Bukit Tinggi ya? Papaku. Apa? Mamaku Medan. Oke. Mamaku Medan. Gitu. Lalu? Abis itu aku pindah dari Australia itu udah kelas 1 SD. Oh. Pindah ke Indonesia, aku nggak bisa bahasa Indonesia.
Akhirnya aku di situ ngulang 1 tahun semuanya. Di Indonesia tuh kemana kotanya? Pertama kita ke Bogor dulu. Oh, Bogor. Itu aku belum sekolah. Oke. Bogor, habis itu kita ke Bandung, habis dari Bandung kita ke Bekasi, baru terakhir kita ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi terakhir, ke tempat kampungnya papa. Oke. Di situ aku ngulang setahun karena aku nggak bisa bahasa Indonesia, nggak ngerti abjad gitu, nggak bisa ngomong A B C D gitu. Belajar setahun itu aku belajar bahasa Indonesia, habis itu bisa bahasa Indonesia, baru TK. Oke. TK lagi, ngulang TK lagi, baru masuk ke SD. Di Bukit Tinggi berarti tahun berapa terakhir? Aku merantau ke sini tuh udah dari 2016 sih kak. SMA? Kuliah? Aku waktu itu nggak ngambil kuliah karena aku tamatan pesantren. Oke. Kaget gua. Tamatan pesantren. Iya, ini bentukannya gini ya. Aduh. Di mana pesantrennya? Boleh disebut? Gak usah disebut. Gak usah disebut. Gak usah disebut. Tapi 7 tahun. Perubahannya luar biasa loh. Maksudnya ya kita tahu kalau anak pesantren kan biasanya orang awam melihatnya ya tekun, beribadah. Iya. Bahkan ya jarang yang kemudian mungkin kayak wali ya, nyanyi ya begitu. Iya. Band wali itu kan pesantren semua. Iya. Tapi Ricky Zakno pesantren. Jangan ditiru yang kayak aku ya. Oh ya ditiru harus ya. Jangan ya. Dari pesantren kemudian? Dari pesantren itu pesantren di mana? Di kotanya? Di Sumatera Barat juga. Oke. Sumatera Barat. Terus ada yang pindah ke daerah Jawa juga. Pokoknya itulah nama pesantrennya. Oke, lalu? Setelah itu pas aku mau masuk ke dunia entertainment tuh ada agak bertolak belakang sama keluarga. Oh, sempat karena ditentang. Waktu itu alhamdulillah aku dapat beasiswa ke Madinah. Wih. Tapi aku memilih jalan hidupku untuk dari kecil emang udah banci tampil sih mas. Udah pengen kayak nyanyi gitu, udah yakin banget gitu sebagai penyanyi gitu kan, pengen nyanyi gitu, pengen perform aja depan orang gitu. Terus kata mama, akhirnya mama papaku bilang kayak ya udah jalanin lah hidupmu, kata mama papa kan. Yang penting baik lagi jangan tinggalin sholat. Itu beasiswanya gimana jadinya? Aku nggak ambil. Nggak ambil? Aduh. Apa pertimbangannya saat itu? Karena pengen nyanyi? Masuk dunia entertainment mas. Oke. Aku pengen mencoba gitu dengan apa yang aku inginkan dari kecil gitu kan. Kan udah jadi pemain bola nggak jadi nih, ya kan? Pemain bola gagal nih. Abis itu ya udah aku pengen jadi aktor, pengen jadi penyanyi gitu. Apapun lah aku bilang kayak bisa lah ya mah gitu kan, mohon doanya gitu. Akhirnya nggak gampang dong waktu itu. Nggak gampang. Nggak gampang. Pasti alot itu kan. Orang tua apalagi kan. Luar biasa sih. Keluarga juga kayak udah jadi ustadz aja gitu. Bilang kan. Karena dari pesantren dapat beasiswa ke Madinah kan relate sebenarnya kan. Relate. Apalagi kalau buat teman-teman semua yang udah tahu juga kayaknya udah banyak yang tahu lah nama asliku siapa. Nama asli aku itu Fikih Rezeki Zainuddin. Oh. Iya. Nanti tak catat nanti. Dan dari kecil aku di keluarga nggak pernah dipanggil nama Fikih. Aku dipanggil Ricky. Jadi ini panggilan keluarga sebenarnya. Ricky itu nama keluarga, Zakno itu nama papa. Jadi pakai nama papa. Betul. Ini harusnya papa nanti dapat royalti nih. Jangan Kak, pembagiannya banyak lagi. Makin terkenal ya. Makin terbang tinggi, jadi royaltinya makin besar. Kemudian kata mama, nanti anakku waktu di Australia nih, anakku kalau gede, kalau jadi seorang pendakwah, mamaku pengen namanya Ustadz Fikih. Namanya. Orang yang paham akan ilmu agama juga kan. Habis itu kalau dia jadi seorang artis atau apa gitu kata mama, aktor atau penyanyi kata namanya, mama pengen namanya Ricky. Oh dari mama mau iya, mama pengen namanya Ricky. Kenapa mama nggak dibuat Ricky aja? Karena itu permintaan almarhum kakek dulu. Namanya Fikih Rezeki. Karena dan waktu mama lagi catering itu di Australia, mama tuh lagi happening waktu itu ini Ricky Martin. Oke. Nafidaluk. Yes. Itu lagunya. Itu Piala Dunia tahun berapa itu ya? Itu lagi happening banget Kak, parah. Lagi kayak naik banget kayak Michael Jackson gitu kan. Naik banget di Australia tuh si Ricky Martin. Akhirnya mama bilang, "Wah, nanti anakku akan seperti ini besarnya gitu." Kalau jadi penyanyi. Ya udah mohon doanya aja, Mak. Ini mungkin doa mama dulu kali dibilang kan. Pengen jadi penyanyi anaknya. Ya alhamdulillah gitu.
Jadi mulai audisi itu udah pakai nama Ricky Izak? Udah. Oke. Udah pakai Ricky Izak. Nah, tadi itu kealotan keluarga itu kemudian meyakinkan orang tua. Ya berat ya, meskipun itu beasiswa, meskipun orang tua nggak mengeluarkan duit pun, tapi sayang gitu. Kalau orang tua kan mikirnya begitu. Iya. Apa yang kemudian Ricky sampaikan untuk meyakinkan mereka bahwa pilihan untuk terjun ke entertainment itu nggak salah gitu, dan diizinkan? Iya. Apa namanya? Ini perdebatan yang panjang juga ya Kak ya. Pasti ya. Perdebatan yang panjang dan nggak mudah gitu buat aku juga, buat keluarga juga nggak mudah gitu. Dan yang pastinya aku yakinkan ke orang tua, Ma, Pa, mohon doanya ya, mohon ridhonya gitu. Ini yang Ricky mau gitu, ini pilihan hidup yang Ricky jalanin gitu. Apapun konsekuensinya Ricky bertanggung jawab atas itu gitu. Jadi mohon doanya aja, aku selalu bilang gitu aja ke mama papa, nggak banyak bicara sih. Pasti aku kalau ke orang tua dan keluarga lebih banyak ngebuktiin aja. Oke. Itu janjinya didemin sama papa mama ya? Enggak ya. Orang tua aku tipe kalau nggak kayak gitu sih Kak, lebih santai mereka. Cuma setiap nelpon ya, udah sholat belum? Bukannya udah makan, Ki hujan enggak. Oke. Udah sholat belum? Mamaku sangat religius sekali. Papaku juga sama, sangat sayang sama anak-anaknya. Dan buat aku di kesempatan kali ini aku pengen bahagian mereka. Berarti pamitan tuh dari Bukit Tinggi, berarti dari Sumatera Barat? Pamitan untuk ke Jakarta untuk ikut audisi pertama kali langsung dengan boyband ini? Iya. Oke. Berarti tadi sebelum itu memang iseng-iseng, ada tawaran, ada kesempatan, tiba-tiba barangkali ada tawaran, nyoba, atau ya iseng doang? Waktu Unity? Iya, waktu gabung audisi itu. Itu sebenarnya nggak sengaja sih Kak. Nggak sengaja karena waktu itu aku lagi workshop untuk film. Oke. Workshop untuk film, dan di satu sisi ada satu ruangan ada casting juga untuk musikal gitu. Ditawarin, Ki, ayo Ki ikutan, katanya kan ikutan. Ini apa Kak? Aku awalnya ngira ini musik teater gitu. Musik teater yang sekali perform kan. Aku nggak tahu awalnya boy band. Nggak tahu awalnya boy band. Abis itu pas aku lihat, wah keren. Oke. Oh bisa nyanyi, bisa lah sedikit gitu kan. Cobain gitu, belajar. Ya udah aku audisi. Dari 500 kontestan lebih seluruh Indonesia secara online, yang masuk itu cuma 30. 30 orang. Dan ada salah satu namanya aku di situ, dihubungin lewat email kan. Email, datang ke kantor, ditanya-tanya gitu langsung. Seperti apa, yakin nggak mau ikut ini gitu. Ya yakin, aku coba audisi lah, kita kurang lebih 2 bulanan. Audisi lagi. 2 bulan itu? Iya. Atau setelah wawancara? Setelah wawancara, kita balik ke rumah masing-masing. Mungkin yang dari luar kata dikasih mes juga waktu itu kan. Jadi setelah itu kita audisi Kak. Audisi seperti biasa di salah satu studio juga di daerah Jakarta. Pulang pergi tuh. Kita audisi ya. Setiap minggunya ada eliminasi gitu. Kayak ajang pencarian bakat di TV ya. Betul, ada eliminasinya. Ada yang berkurang satu, ada yang keluar satu gitu setiap minggunya. Dan di situ aku yang selalu di bottom, kayak udah hopeless sih Kak. Hopeless kayak ya udah mungkin belum rezekinya di sini gitu kan, nggak apa-apa gitu. Masih banyak cara Allah yang lain gitu kan. Di situ tiba-tiba aku kagetnya waktu yang babak final. Babak final itu udah berapa besar itu? Udah 12 besar. 10 Kak, sorry. 10 besar itu final itu kan. 10 besar. Jadi dari 30 itu nggak nyangka ya, tetap lolos terus malahan ya? Alhamdulillahnya. Iya, Alhamdulillah seperti itu. Terus aku yakin lah itu doa mamaku lah yang kenceng banget gitu. Itu nggak bisa dijelasin ya kalau gitu. Nggak bisa dijelasin sih Kak. Itu wah berkah banget. Udah jalannya begitu ya. Iya. Terus jalan 10 besar. Di sini aku yang langsung kayak aku nangis berkali-kali sih Kak setiap audisi. Sampai kencing di celana juga karena takut keluar gitu kan. Kayak aku nggak boleh kecewain gitu kan, mama papaku selalu nonton gitu kan. Selalu doain aku harus menang nih, harus menang gitu kan. Harus menang. Di situ aku jalanin sampai 10 besar, keluar 2 orang ini yang menurut aku potensial luar biasa gitu. Buat sebuah grup. Dan aku yang nggak ada ilmu apa-apa, nggak punya basic dance juga sebelumnya, malah bertahan ya? Malah bertahan. Itu yang aku bilang kayak
Ajaib bersyukur ya? banget. Iya. Bersyukur banget pastinya, alhamdulillah. Itu udah jalan Tuhan pastinya. Iya, betul, pasti buat betul. aku. Dijalani dong saat itu. Jalani banget. Bahwa mimpinya akhirnya terwujud. Keinginannya terwujud. Gue pengen jadi penyanyi, gue pengen membuktikan ini jalannya. Iya. Pertama, aku pengen ngebuktiin buat diri aku kalau aku bisa fight gitu. Bukan buat orang lain dulu, buat diri aku. Iya. Ki, lo bisa kayak gitu kan. Lo bisa, jangan lemah gitu. Pokoknya aku pastinya mukulnya ke diri aku sih. Bisa gitu. Terus dan yang kedua aku pengen buktiin ke keluarga aku juga kalau aku bisa survive gitu. Selama di Jakarta selama 30 menjadi 10 menjadi 9 ya. Itu tinggalnya tetap barengan di satu mes itu sama teman-teman. Enggak, kalau yang misalnya tinggal daerah Jabodetabek tuh bisa di rumah masing-masing. Oke. Kalau yang dari luar kota kayak dari Jawa, dari Makassar, dari Papua gitu, dari Gorontalo itu mereka dikasih mes. Oh, diberikan. Dikasih mes. Termasuk ya. Ricky. Aku karena ada keluarga di sini. Oh, ada kan. keluarga. Aku tinggal di rumah abangku, Bang Denny, terus ada Kamaya juga. Aku tinggal sama mereka gitu. Oke. Jadi secara apa? Untuk biaya hidup lebih ngirit lah ya. Alhamdulillah ya Mas ya. Jadi aman lah, hitungannya aman. Iya. Sampai akhirnya terpilih jadi salah satu member Unity. Puaskah saat itu? Maksudnya antusias kemudian bahwa ini pembuktian gue bisa nembus industri musik Indonesia. Ngerasa perjuangannya nggak sia-sia. Bersyukur sih pertama Mas. Pastinya bersyukur banget bisa masuk, bisa keterima, bersyukur banget dan aku terharu gitu kan. Ya nggak mungkin kalau kita mau berusaha gitu. Selagi kita mau berusaha, berdoa, ya Allah akan kasih jalannya gitu. Kalau kita cuma diam, kita nggak mau usaha, ya gimana gitu. Gimana kita mau kaya nih, tapi kita nggak mau cari uang, gimana gitu. Betul. Akhirnya aku yang bersyukur dan yang sedihnya hari debut Kak. Debut. Hari debut boy group itu. Aku satu-satunya member yang nggak ada keluarga di sana. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang maksudnya. Kan ada di Jakarta, Kakak. Lagi sibuk sama keluarga masing-masing sih Kak. Karena punya anak juga kecil, baru lahir gitu. Jadi kayak suaminya juga kerja gitu. Orang tua aku di kampung. Di situ kayak mendalam sepi banget. Ya, kayak sepi ya. Sepi ngeliat teman-teman semua yang punya orang tua, keluarga, sepupu-sepupu pada datang rame banget. Di situ aku cuma foto sama mereka, cuma sama orang tua teman gitu. Sedangkan orang tuaku jauh di Bukit Tinggi gitu kan. Aku cuma duduk di satu kursi, aku kayak bersyukur, alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Aku cuma tenangin diri aja kayak nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Satu sisi senang tapi sisi lain ternyata agak sedih aja. Ya, sedih ini kan perjuanganku nih. Orang tua lain ada, soalnya orang tuaku lagi sakit juga Kak. Jadi nggak mungkin mereka untuk datang. Iya. Jadi kayak aku bilang nggak apa-apa kok gitu, masih ada orang tua yang lain, sama aja gitu kan. Cuma perasaannya sebagai manusia biasa ya, aku pasti agak sedih aja. Aku sendiri di situ kan. Di situ aku langsung foto-foto, aku samperin lah orang tua satu, aku salam tangan. Tante doain ya Om, doain ya gitu kan. Iya, keluarga mana? Ada, belum nyampe gitu. Belum nyampe, intinya aku bilang belum nyampe, lagi macet gitu. Itu sih. Hubungan dengan teman-teman masih baik ya sampai hari ini ya? Masih baik. Masih baik. Barangkali ada rencana apa setelah memutuskan untuk jalan sendiri, setelah berjalan lagi ini dirilis? Pasti mudah-mudahan sih ya paling nggak mini album lah ini, Love Musik nih dapet lah. Iya. Tolong dong Kak, colek Kak, Kabika Kak. Colek dong, ayolah Kabika, kasihan tuh Ricky Kabika. Ayolah. Iya, ada rencana apa Ricky setelah single berjalan lagi? Untuk saat ini mungkin fokus aku untuk ngepromoin dulu ini sih Kak. Karena ini salah satu karya yang menurut aku ya masterpiece ya. Belum juga sih. Penanda lah, paling nggak penanda. Penanda ya, boleh. Kalau masterpiece kan udah keren banget nih. Tapi kalau aku sendiri masih merasa kayak aku masih banyak kurang gitu, masih banyak harus belajar lagi, diasah lagi kemampuannya gitu. Mungkin aku, ini penanda untuk solo karirku dan aku berharap buat semuanya, teman-teman semua, keluarga juga, teman-teman media juga pastinya kayak please support me. Supportnya, gitu. Karena sama seperti keluar dari ajang pencarian bakat begitu keluar dari televisi tidak disorot kamera, begitu keluar dari Unity nggak pernah lagi di expose. Ricky Zakno adalah single fighter yang harus
tumbuh sendiri, harus berjuang sendiri kan. Titik mulainya di sini nih. Pembuktiannya lewat berjalan lagi. Titik awalnya untuk kemudian naik ke atas, industri musik Indonesia tuh mana sih? Ya, itu di titik ini. Mudah-mudahan sih album, mudah-mudahan. Amin. Kata Mbak Liong juga ada audisi ya Mbak ya. Mudah-mudahan sih terwujud. Audisi apa tuh? Kok nggak dikasih tahu? Karena nih Sobat WK nih lihat nih, secara looknya Mas Ricky Zakno ini emang udah good looking banget, cocok lah main sinetron atau mudah-mudahan nanti film ada produser yang tertarik, monggo loh, dites nih, di audisi lagi. Terakhir ada pesan apa untuk pencinta musik Indonesia? Buat pendengar setia dulu kali ya podcast Kinari ya, buat pendengar setia podcast Kinari dan seluruh penikmat pendengar musik Indonesia, aku Ricky Zakno. Sudah merilis single debut solo pertama aku, Berjalan Lagi. Sudah ada di semua digital streaming platform. Dan aku mohon doanya dan supportnya untuk teman-teman semua, teman-teman media juga, untuk mendengarkan laguku, share gitu kalau boleh. Kalau boleh ya. Jangan lupa komen. Mana tahu nanti aku mampir di komennya. Iya. Boleh nggak refrainnya dinyanyiin? Boleh. Berjalan Lagi. Monggo. Boleh dong. Tanpa musiknya aku. Iya. Kamu paham caranya untuk bahagia, sementara ku terluka. Tolong ajari membenci agar ku bisa lanjutkan hidupku. Hingga saat ini kau takkan terganti, namun tak mungkin kau kembali. Tolong ajari membenci agar ku mampu untuk berjalan dan tak lagi bertahan. Jangan lupa subscribe ya.